Sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Tangerang, melakukan reses di kantor pemerintah Kabupaten Tangerang pada Senin 17 Februari 2025. Kehadiran rombongan wakil rakyat ini disambut oleh PJ Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono, didampingi sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Mereka yang hadir antara lain Muhammad Faisal dari fraksi Golkar, Wahyu Nugraha dari fraksi Golkar, Muhammad Bahri dari fraksi Gerindra, Ade Awaludin dari fraksi Gerindra, Agus Supriyatna dari fraksi Gerindra, Wawan Suhada dari fraksi Nasdem, Ahmad Imron dari fraksi PKB, Tubagus Luai Sofhani dari fraksi PAN, Abraham Garuda Laksono dari fraksi PDI Perjuangan, Wawan Sumarwan dari fraksi PDI Perjuangan, dan Rizpanel Arya dari fraksi PKS. Dalam pertemuan tersebut perwakilan anggota DPRD Banten mensosialisasikan rencana pemerintah Provinsi Banten yang akan membangun tempat pembuangan sampah regional atau TPSR. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Banten Tubagus Luai Sofhani. Dalam kesempatan itu, Luai mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Banten tahun ini diperkirakan akan kembali bertambah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Banten harus bisa mengentaskan kawasan kumuh dan penanganan sampah akibat adanya laju pertumbuhan penduduk. Luai mengatakan sampah menjadi masalah penting yang harus dituntaskan oleh pemerintah dan masyarakat, sebab sejumlah daerah belum memiliki tempat pembuangan sampah. Jikapun ada daerah yang sudah memiliki pembuangan sampah, kapasitas tampungnya sudah sangat terbatas. Atas permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Banten berencana membangun tempat pembuangan sampah regional atau TPSR yang bisa menampung sampah dari daerah lain, terutama dari wilayah Tangerang Raya yang jumlah penduduknya cukup banyak. Luai mengatakan rencana pembangunan TPSR ini akan dibahas melalui RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru, sehingga hal ini harus diketahui oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Menurut Luai, pembangunan tempat pembuangan sampah membutuhkan biaya cukup besar, sehingga pemerintah Provinsi Banten dirasa perlu membantu memfasilitasi pembangunan penampungan sampah melalui TPS regional. Tentu juga ada konsekuensi lain ini yang menjadi perhatian kita bersama. Umpamanya dengan peningkatan penduduk itu masalah sampah. Nah, ini sampah. Ya, sampah. Satu orang kurang lebih itu 0,4 kg kan ya, menghasilkan produksi sampah gitu. Apalagi musim sekarang nih, momentum musim durian. Nah, kadang kita beli durian montong ya 3 kilo, sampahnya itu 2 kilo kan kulitnya. Satu orang ini, anggaplah 0,4, 0,5 lah satu sampah. Kalau kita lihat 14 juta di Provinsi Banten itu kurang lebih berarti ada 7 juta kilogram. Ya. Kalau dibagi 3, dikurangi 0,3 dijadikan ton, kurang lebih 700 ton. Nah, kalau di Tangerang, kalau 4 juta dibagi setengahnya berarti ada 2 juta kilogram atau 200 ton sehari. Nah, sehari. Di mana tuh ngebuangnya? Nah, Tangsel udah repot ngebuang sampah. Kota Tangerang pasti larinya ke Kabupaten Tangerang sekarang ini. Penuh sebentar lagi. Nah, disitulah doakan supaya Provinsi Banten membuat sampah TPA regional yang bisa tadi menampung ya TPA di daerah-daerah yang lainnya, terutama di Tangerang Raya ini kan, sampah regional. Dalam RPJMD kita kasus itu akan dibangun sampah regional ya, lokasinya di sekitar antara Serang dengan Lembak. Memang ada sedikit diskusi lah, tapi di kalangan dewan alhamdulillah sudah cair gitu ya. Sekarang kita berseloroh untuk masalah ini. Nah gitu. Muhammad Bahri yang juga menjabat anggota Komisi 4 DPRD Banten menambahkan, TPS regional ini sebelumnya telah direncanakan akan dibangun di Kabupaten Lebak.
Namun di lokasi awal masih terjadi perdebatan, bahkan penolakan dari kalangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu butuh penanganan komprehensif dan pendekatan lebih baik yang perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam konteks mensosialisasikan bahwa TPS regional tersebut nantinya akan menggunakan teknologi yang canggih, sehingga penerimaan masyarakat terhadap rencana ini bisa lebih baik. Sebab berdasarkan fakta di lapangan, rencana tersebut mendapat penolakan karena masyarakat khawatir lingkungan tempat tinggalnya akan menjadi bau dan terjadi pencemaran lingkungan. Menurut Bahri, keluhan masalah sampah ini selalu muncul setiap kali reses. Banyak sekali keluhan masyarakat soal penanganan sampah yang belum dikelola dengan baik. Padahal menurut Bahri, peran serta masyarakat dalam membantu menangani persoalan sampah juga sangat dibutuhkan. Salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Untuk itu dibutuhkan upaya penyadaran sikap dan pola pikir masyarakat agar bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Pertama, memang secara khusus kita memang harus punya pemikiran yang sama untuk mencarikan solusi dari konteks persampahan yang tadi sudah disampaikan. Meskipun ini tidak mudah karena ketika ada tawaran atau rencana yang untuk dijadikan titik untuk tempat pembuangan sampah tidak mudah untuk direalisasikan karena penerimaan masyarakat yang masih perdebatannya sangat panjang dan tajam, bahkan sudah cenderungnya menolak dan segala macam karena kategori sampah yang identik dengan kotor, bau dan segala macam. Ini butuh pendekatan yang lebih baik lagi, terutama pada konteks teknologinya, pengolahannya dan segala macam, sehingga mindset tentang sampah yang identik dengan kotor, bau dan segala macam itu bisa dialihkan dengan pendekatan teknologi yang tidak identik dengan itu, justru produktif, sehingga penerimaan di masyarakat juga bisa baik. Butuh sosialisasi, butuh pemahaman yang utuh tentang itu, karena ini memang problem masyarakat yang memang masalah kita bersama. Tapi di sisi lain, Pak Bupati, Pak PJ, saya juga dalam beberapa tempat yang menjadi titik reses yang kita lakukan secara mandiri di beberapa kesempatan sebelumnya tentang sampah ini selalu muncul dalam setiap pertemuan. Mau di dapil 6, mau di dapil 5, mau di dapil mana, selalu muncul masalah itu, tumpukan sampah dan berserakan di mana-mana. Saya memahaminya bisa jadi karena memang penanganan yang belum maksimal, atau muara akhirnya dari pembuangan sampah itu yang belum mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi paling tidak berserakan di musim hujan itu akan menambah wajah kita di masyarakat, itu akan semakin menjadi problem. Menurut saya sesekali memang Pak PJ Bupati melalui medsos dan segala macam mungkin sudah dilakukan, tapi juga perlu penekanan. Sesekali kampanyenya difoto, diupload sambil ngambil sampah, tapi untuk membangun kesadaran masyarakat sambil mengajak gitu. Jadi bahwa bersih itu indah dan segala macam, jadi kreasinya segala. Jadi memanfaatkan itu, karena ini juga masalahnya karena mindsetnya masyarakat ini.
Jadi ketika berangkat kerja rupanya sambil membawa sampah dari rumahnya, lalu tinggal dilempar di jalanan. Nah, ini kan butuh upaya penyadaran yang lebih baik lagi gitu. Dan ini tugas kita bersama, saya pikir, untuk menyadarkan hal itu. Sementara itu, PJ Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono dalam pertemuan tersebut mengaku menyambut baik kunjungan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 tersebut. Andi mengatakan Pemkab Tangerang akan mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang akan membangun TPS regional. Sebab penanganan sampah memang menjadi prioritas karena sampah yang dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah baru seperti masalah banjir dan penyakit. Andi mengungkapkan pada tahun 2025 ini pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuat 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik dan cepat yang telah disesuaikan dengan 8 visi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya pengendalian inflasi, pengentasan angka stunting, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Andi berharap berbagai kebijakan program tersebut tentunya dapat ditindaklanjuti bersama-sama mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah tingkat terkecil dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk itu Andi meminta kepada anggota DPRD Banten bisa memberikan masukan dan saran atas rencana program pembangunan yang akan dijalankan. Tahun ini telah memprogramkan berbagai program yang dituangkan sebagai tindak lanjut dalam 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Berbagai kebijakan tersebut tentunya harus dapat ditindaklanjuti bersama oleh kita semua sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan mulai dari pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan pendapatan asli daerah, sudah beberapa kali mungkin Bapak-Bapak semua mendengarkannya dalam beberapa macam laporan yang telah kami sampaikan. Untuk itu, besar harapan kami menerima masukan, saran maupun berbagai macam kebijakan lainnya yang kiranya dapat disampaikan kepada kami. Mungkin Bapak juga sudah menggali informasi maupun sudah mendengar pendapat di masyarakat, mungkin dapat disampaikan kepada kami. Demikian saja, mohon izin Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua atas penyampaian sambutan selamat datang kepada Bapak Ibu pimpinan yang terhormat di Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.